Bab 1036, Badai di Dalam Benteng. Morgan menghela napas panjang, tatapannya menyapu wajah Kaysen dan Johnson. Pesan dari Rayhan terngiang di benaknya, mereka bilang, kau membeli kebenaran. Kalimat itu terasa seperti tusukan tajam. Musuh mereka tidak hanya cerdik, tapi juga sangat lihai dalam membaca situasi. Mereka tidak menyerang fakta, melainkan persepsi. Mereka telah berhasil menanamkan benih keraguan di hati orang-orang, membuat klarifikasi Morgan yang tulus terlihat seperti manipulasi seorang konglomerat. Strategi kita salah, ujar Morgan, suaranya pelan namun tegas. Kita mencoba memadamkan api yang menyala di luar, padahal akar masalahnya ada di dalam. Mereka tidak hanya merusak citra, mereka merusak kepercayaan. Johnson, yang sedari tadi mengamati data di tabletnya, mengangkat kepala. Kita bisa terus-menerus memproduksi klarifikasi. Membeli slot iklan, menyewa influencer untuk membela kita. Morgan menggeleng. Tidak, itu justru akan semakin memperburuk keadaan. Itu akan membuktikan apa yang mereka tuduhkan. Kita tidak bisa menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah yang berakar pada masalah uang itu sendiri. Ia berdiri, berjalan mendekati jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota Surabaya di malam hari. Mereka menargetkan titik terlemah. Mereka menyerang hubungan pertemanan kita. Jadi, kita harus memperkuat hubungan itu, bukan sekadar melawannya di media sosial. Lalu, apa rencanamu? Tanya Kaysen. Ada nada kelelahan di suaranya, beban fitnah itu memang berat. Kita akan menyerang balik, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata, jawab Morgan, matanya menyala. Dan aku butuh bantuan kalian berdua. Di sisi lain kota, di sebuah kafe kecil, Rayhan masih gelisah. Ponselnya berdering lagi. Nama Ryan Moses muncul di layar. Rayhan mencoba mengabaikannya, tapi panggilan itu terus masuk. Akhirnya, ia menjawab, Ray, ada apa ini sebenarnya? Orang-orang di kampus makin parah. Mereka bikin meme, grup-grup diisi fitnah tentang Kaysen. Bahkan ada yang bilang Morgan menyuap Kaysen dengan uang agar Kaysen menjauhi Vivi. Apa Morgan akan membiarkan ini? Suara Ryan terdengar panik. Ryan, tenang dulu. Semua itu bohong. Morgan sedang mencari cara untuk menyelesaikannya, jawab Rayhan, mencoba sabar. Cara apa? Video klarifikasi itu malah bikin makin parah. Dia terlihat seperti orang kaya yang bisa membeli segalanya. Dia terlihat arogan. Kita butuh bukti. Bukti yang tidak bisa diputarbalikkan. Protes Ryan, emosinya memuncak. Rayhan terdiam. Ia tahu Ryan benar. Ia sendiri merasa tak berdaya. Ia percaya pada Morgan, tapi ia juga melihat betapa rusaknya pandangan orang-orang di kampus. Sebuah pesan teks masuk dari Morgan. Ray, temui aku sekarang di kantor Johnson. Bawa Ryan bersamamu. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Rayhan mengerutkan kening. Mengapa Morgan mengajaknya bertemu, dan bahkan meminta Ryan ikut? Ia ragu, tapi hatinya berkata ia harus percaya. Ryan, datanglah ke kantor Wiwangsa sekarang. Morgan mengajak kita bertemu, kata Rayhan, mengakhiri panggilan. Di kantor Wiwangsa, Morgan, Johnson, dan Kaysen menunggu. Pintu terbuka dan Rayhan masuk bersama Ryan Moses. Ryan terlihat cemas dan bingung, sementara Rayhan masih terlihat tegang. Morgan mempersilakan mereka duduk. Tanpa basa-basi, ia memulai. Terima kasih sudah datang, Ryan. Aku tahu kau pasti punya banyak pertanyaan. Dan aku minta maaf, karena aku tidak bergerak lebih cepat. Video klarifikasi itu adalah kesalahan. Kita terlalu fokus pada media sosial, padahal masalah kita bukan hanya di sana. Lalu apa? Tanya Ryan. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak bisa melihat Kaysen dihina seperti ini, sementara Vivi juga jadi bahan omongan orang. Mereka pantas mendapatkan pembelaan yang lebih baik. Morgan tersenyum tipis. Mereka akan mendapatkannya. Mereka akan mendapatkan pembelaan terbaik. Bukan dari aku atau Johnson, tapi dari orang-orang yang paling tahu kebenarannya. Kalian, ia menoleh pada Kaysen. Kaysen, aku punya proyek untukmu. Sebuah proyek ambisius yang akan mengubah citra pustaka kenangan. Tapi ini butuh perjuangan yang sangat keras dan melibatkan banyak orang. Kau siap? Mata Kaysen berbinar. Aku siap, Morgan. Kemudian Morgan menoleh ke arah Ryan. Ryan, kau adalah ketua BEM. Kau punya pengaruh besar di kampus. Kau punya koneksi. Aku butuh bantuanmu. Ryan menatap Morgan dengan bingung.
Bantuan apa? Aku ingin kau membantuku mengadakan sebuah acara besar di kampus. Sebuah festival, sebuah acara yang akan memamerkan semua karya dan bakat terbaik dari mahasiswa Universitas Surabaya. Aku akan menjadi sponsor utamanya. Aku akan mengalokasikan dana yang sangat besar. Aku tidak akan membatasi kreativitasmu. Aku hanya ingin acara ini menjadi yang terbesar, terbaik, dan paling berkesan dalam sejarah kampus, jelas Morgan. Ryan terperangah. Sponsor, acara besar. Tapi, mengapa? Karena kita akan menggunakan acara ini sebagai panggung kebenaran, kata Morgan, matanya menajam. Kita tidak akan melawan rumor dengan klarifikasi, kita akan melawannya dengan realita. Kita akan menunjukkan kepada semua orang bahwa Kaisen, dan semua orang di sekitarku, tidak berubah. Mereka justru semakin kuat dan inspiratif. Kita akan membuktikan bahwa Pustaka Kenangan adalah sebuah tempat di mana ide-ide brilian tumbuh, bukan tempat di mana orang menjual diri. Johnson menambahkan, festival ini akan menjadi bukti tak terbantahkan. Kaisen akan memimpin sebuah proyek besar untuk acara ini, dan kita akan merekam seluruh prosesnya. Kita akan tunjukkan bagaimana dia bekerja, bagaimana ia berjuang, bagaimana ia berinteraksi dengan orang lain, bagaimana ia benar-benar membangun sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya dari uang, tapi dari talenta dan kerja kerasnya. Ryan masih tak bisa berkata-kata. Ini jauh lebih besar dari sekadar klarifikasi di media sosial. Ini adalah sebuah pertaruhan. Morgan menatap Ryan dengan tatapan meyakinkan. Aku percaya padamu, Ryan. Aku tahu kau adalah orang yang akan berjuang demi kebenaran, bukan hanya demi uang. Kau adalah pemimpin. Aku butuh kau untuk menunjukkan pada semua orang bahwa kebaikan itu masih ada. Bahwa orang-orang sepertimu tidak mudah disuap. Ryan menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Morgan, Kaisen, Rayhan, dan Johnson. Di tengah badai fitnah yang menerpa, mereka justru terlihat semakin solid. Morgan tidak mencoba membelinya, ia justru memberinya kepercayaan. Ryan tersenyum. Senyum itu penuh dengan kelegaan dan tekad. Aku akan melakukannya, katanya. Kita akan buktikan pada semua orang, mereka salah. Di rumah mewah Valerie, seorang pria berambut pirang dengan kacamata minus sedang mengamati berita di monitornya. Nona Valerie, ada pergerakan. Morgan baru saja mengumumkan bahwa Pustaka Kenangan akan mensponsori festival besar di Universitas Surabaya. Ryan Moses, Ketua BEM, akan menjadi penanggung jawabnya. Ini di luar dugaan. Valerie tersenyum sinis. Menarik. Dia mengubah strategi. Ia tidak lagi memadamkan api, ia mencoba memanfaatkannya. Ia berpikir, dengan menggalang dukungan dari dalam, ia akan aman. Apa yang harus kita lakukan? Tanya pria itu. Serangan sesungguhnya akan dimulai sekarang, kata Valerie. Ia meminum tehnya dengan santai. Morgan berpikir ia membangun benteng dari dalam. Ia tidak tahu, bahwa kita sudah menempatkan mata-mata kita di dalam bentengnya. Ryan Moses, Kaisen, mereka terlalu mudah terbaca. Maksud Anda, kita sudah menjebak mereka? Tanya pria itu, matanya melebar. Valerie terkekeh pelan. Tentu saja, Morgan terlalu fokus pada Ryan dan Kaisen. Ia tidak menyadari, titik lemah Rayhan itu bukan hanya emosi, tapi juga masa lalu. Dan aku akan menggunakan masa lalu itu untuk menghancurkan Morgan dari dalam. Kita akan melihat, siapa yang akan hancur duluan, benteng Morgan, atau persahabatan mereka. Ia menatap monitornya. Di sana, sebuah foto lama muncul. Foto Rayhan, dengan seorang gadis yang tidak asing. Valerie tersenyum penuh kemenangan. Badai yang sesungguhnya belum dimulai. Ini baru permulaan. Bab 1037, Rencana Valerie dan Titik Lemah Rayhan. Pagi di kampus Universitas Surabaya terasa lebih tegang dari biasanya. Pengumuman tentang festival besar yang disponsori oleh Morgan telah menyebar seperti api. Namun, alih-alih menjadi kabar gembira, pengumuman itu justru memicu perdebatan sengit. Grup-grup WhatsApp dan lini massa media sosial dipenuhi komentar sinis. Banyak yang menuduh Morgan hanya pamer kekuasaan, menggunakan uangnya untuk membeli popularitas. Lihat tuh, kan, cuma orang kaya yang bisa begini. Pakai festival-festivalan segala. Sok-sok mau deketin mahasiswa, cibir seorang mahasiswi di kantin. Dulu dia deket banget sama kita, sekarang, dia tuh udah beda, udah jadi konglomerat. Palingan festival ini cuma buat nutupi aibnya Kaisen, timpal yang lain. Ryan Moses,
sebagai ketua BEM dan penanggung jawab utama, merasakan tekanan itu secara langsung. Ia melihat bagaimana Morgan mencoba membangun benteng dengan kepercayaan, namun badai yang datang jauh lebih kencang dari yang ia duga. Di ruang rapat BEM, Ryan duduk sendirian, menatap tumpukan proposal yang harus ia pelajari. Ponselnya terus bergetar, notifikasi masuk dari grup kelas yang isinya penuh dengan ejekan. Ketua BEM dapat suap dari Morgan. Festival ini pasti jadi ajang cuci uang. Sebuah pesan masuk yang membuatnya geram. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Rayhan Leota masuk. Wajah Rayhan terlihat lelah, kantung matanya menghitam. Ia berjalan pelan dan duduk di samping Ryan. "Gimana, Ian? Sudah mulai berat?" tanya Rayhan, suaranya parau. Ryan menghela napas. "Lebih berat dari yang kukira, Ray. Aku tahu ini akan sulit, tapi aku enggak ngangka segini parahnya. Mereka tidak cuma meragukan Morgan, mereka juga meragukanku. Aku dibilang pengkhianat, dibilang mata duitan. Aku enggak tahu harus gimana lagi." Rayhan menepuk pundak Ryan. "Yang penting kita tahu kebenarannya. Morgan tidak punya niat buruk. Dia cuma butuh kita untuk membuktikan itu semua. Masalahnya, Ray," kata Ryan, "mereka enggak mau denger. Setiap aku coba ngomong, mereka cuma ketawa. Mereka bilang, itu cuma kata-kata orang yang dibayar. Aku enggak tahu apa lagi yang bisa kita lakukan." Rayhan terdiam. Ia merasakan kebuntuan yang sama. Meski ia sangat percaya pada Morgan, ia juga melihat dengan mata kepala sendiri betapa opini publik telah merusak segalanya. Benih keraguan yang ditanamkan lawan-lawan mereka telah tumbuh menjadi pohon kebencian yang kokoh. Di tengah keheningan, ponsel Rayhan bergetar. Sebuah nomor tak dikenal mengirimkan pesan. Rayhan mengerutkan kening. Ia membuka pesan itu, dan seketika wajahnya memucat. Sebuah foto lama, foto dirinya, sekitar 5 tahun lalu, di sebuah kafe. Ia duduk berdua dengan seorang gadis berambut panjang, wajahnya cerah penuh senyum. Tapi bukan itu yang membuat Rayhan terkejut. Di bawah foto itu, ada sebuah video berdurasi pendek. Video itu merekam percakapan mereka. "Aku tahu, Ray, kamu harus terus semangat. Jangan pernah menyerah sama cita-citamu untuk jadi seniman. Aku akan selalu ada buat kamu," kata gadis di video itu, suaranya penuh kasih. Rayhan tahu betul siapa gadis itu. Clara, cinta pertamanya. Gadis yang pergi meninggalkannya 5 tahun lalu tanpa kabar. Ia juga tahu, video itu adalah rekaman terakhir yang ia miliki tentang Clara, sebelum ponselnya rusak dan video itu hilang selamanya. Dari mana mereka dapat video ini?" gumam Rayhan. Suaranya bergetar. Di bawah video itu, ada pesan teks yang datang dari nomor yang sama. "Masih ingat kenangan ini, Rayhan? Kenangan yang kamu coba lupakan. Bagaimana kalau semua orang tahu, kenapa Clara pergi? Morgan tahu alasan itu, kan? Dia tahu segalanya, tapi dia hanya diam." Jantung Rayhan berdegup kencang. Ia membaca pesan itu berulang kali. Sesuatu yang dingin merayap di punggungnya. Ia merasa seperti ada jebakan yang sedang disusun di sekelilingnya. "Ray, kenapa? Ada apa?" tanya Ryan, khawatir melihat ekspresi Rayhan. Rayhan tidak menjawab. Ia terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Morgan tahu tentang Clara. Morgan tahu alasan Clara pergi. Tapi Morgan tidak pernah membicarakannya. Benarkah Morgan hanya diam, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Di sebuah ruangan gelap, Valerie tersenyum puas. Ia menatap layar monitor yang menampilkan wajah pucat Rayhan dari CCTV tersembunyi. "Lihat, dia mulai goyah," kata Valerie kepada seorang pria yang duduk di sebelahnya. "Strategi Anda brilian, Nona," jawab pria itu. "Dia tidak menargetkan Morgan, dia menargetkan titik terlemah di dalam lingkaran pertemanan itu." Morgan berpikir dia sedang membangun benteng, padahal dia sudah membangunnya di atas ranjau. "Orang sepertiku tidak perlu menyerang frontal," kata Valerie, menyesap tehnya. "Aku cukup menanamkan benih keraguan di hati mereka, dan biarkan benih itu tumbuh menjadi kehancuran. Aku tidak butuh uang Morgan, aku tidak butuh popularitas. Yang aku butuhkan hanyalah kekalahan Morgan, kehancurannya yang total dan sempurna." "Lalu, apa langkah selanjutnya?" tanya pria itu. Valerie tersenyum sinis. "Kita akan mengirimkan foto itu ke beberapa grup mahasiswa, dengan narasi yang sedikit provokatif. Kita tidak perlu membuat tuduhan langsung. Biarkan mereka yang menyimpulkannya sendiri. Biarkan benih kecurigaan itu tumbuh subur di dalam diri Rayhan.
Apa yang Anda harapkan dari ini, Nona? Morgan tidak akan bisa melawan Rayhan. Morgan akan terperangkap di antara persahabatan dan kebenaran. Dan pada saat itulah, aku akan memberikan pukulan telak. Aku akan ungkapkan alasan sebenarnya Clara meninggalkan Rayhan. Sebuah rahasia yang bahkan Morgan tidak bisa beli, kata Valerie. Aku akan membuktikan bahwa Morgan adalah orang yang egois, yang bisa dengan mudah mengkhianati teman-temannya. Persahabatan Morgan, itu adalah kelemahannya yang paling fatal. Dan aku akan menggunakannya untuk menghancurkannya dari dalam. Valerie tertawa. Rencananya tidak hanya untuk menghancurkan Morgan, tetapi juga untuk merusak semua orang di sekitarnya. Dan ia tahu, ini hanyalah permulaan. Badai yang sesungguhnya belum dimulai. Bab 1038, Racun Keraguan dan Badai yang Datang dari Masa Lalu. Kabar yang ditanamkan Valerie menyebar lebih cepat dari api yang menjalar di padang ilalang kering. Foto dan video singkat yang menampilkan Rayhan Leota bersama Clara, cinta pertamanya, menjadi viral di kalangan mahasiswa Universitas Surabaya. Bukan hanya foto itu, tapi narasi provokatif yang menyertainya menjadi amunisi utama. Pesan anonim itu tidak menuduh secara langsung, melainkan menabur benih keraguan yang mematikan. Morgan tahu segalanya tentang Clara. Dia tahu kenapa Clara pergi. Tapi, dia memilih diam. Mengapa? Di kantin fakultas, kerumunan mahasiswa yang biasanya ramai dengan tawa kini dipenuhi bisik-bisik dan tatapan tajam. Skenario yang dibuat Valerie berjalan sempurna. Beberapa grup WhatsApp bahkan secara terang-terangan menghubungkan Morgan dengan menghilangnya Clara. Gila, berarti Morgan tahu rahasia Rayhan, dong. Pantesan mereka lengket banget, kata seorang mahasiswi dengan nada sinis. Iya, dan dia sengaja diam. Jangan-jangan dia terlibat dalam masalah Clara dan sengaja nutupin semuanya. Timpal temannya. Suara-suara itu sampai ke telinga Morgan yang baru saja masuk kantin. Ia merasakan pandangan aneh dari sekelilingnya, tatapan yang bukan lagi iri atau kagum, melainkan penuh tuduhan dan curiga. Ia menghela napas, kepalanya berdenyut. Mereka enggak akan berhenti, gumamnya pelan. Di sudut lain, Rayhan duduk sendiri, ponselnya dalam genggaman. Pikirannya kalut. Pesan-pesan yang datang tak henti-hentinya menanyakan tentang Clara, menanyakan tentang Morgan. Ia mencoba menenangkan diri, ia tahu Morgan tidak mungkin berniat jahat. Tapi, ada satu hal yang mengganjal di hatinya, kenapa Morgan tidak pernah menceritakan tentang Clara. Bukankah seharusnya Morgan terbuka dengannya? Keraguan itu, seperti racun, perlahan menyebar di dalam dirinya. Ia teringat malam saat ia curhat kepada Morgan tentang Clara, tentang bagaimana ia merasa bersalah karena telah melupakan kenangan itu, tentang penyesalannya yang tak berujung. Morgan hanya mendengarkan, memberikan dukungan, tetapi tak pernah mengungkap bahwa ia memiliki informasi tentang Clara. Pikiran Rayhan melayang. Apakah Morgan tahu sesuatu yang begitu gelap tentang Clara sehingga ia tidak berani mengatakannya? Atau, apakah Morgan sebenarnya mengetahui kebenaran yang jauh lebih menyakitkan, dan ia memilih untuk menyembunyikannya demi menjaga image-nya? Ketakutan itu membuat napasnya sesak. Tiba-tiba, Rayhan bangkit. Ia butuh jawaban. Ia berjalan cepat menuju Morgan. Morgan melihat Rayhan datang. Matanya menyiratkan kebingungan dan kecurigaan yang membuat Morgan tahu, skenario Valerie telah berhasil memisahkan mereka. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa pahit. Ray, ada apa? Aku tahu soal foto itu, aku bisa. Kamu tahu kan siapa yang ngirim semua ini? Potong Rayhan dengan suara serak, kamu tahu soal Clara. Morgan terdiam. Pukulan telak itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Tentu, Ray. Aku tahu, jawabnya, suaranya pelan. Aku tahu tentang Clara. Aku tahu dia adalah cinta pertamamu, dan aku tahu dia adalah adik angkat Johnson. Wajah Rayhan memucat. Matanya melebar tak percaya. Apa, adik angkat Johnson? Kenapa kamu tidak pernah bilang? Karena bukan itu yang penting, Ray, balas Morgan. Yang penting adalah aku tahu dia pergi bukan karena kamu, tapi karena masalah lain yang sama sekali tidak berhubungan denganmu. Dia pergi karena ayahnya. Ayah Johnson dan Clara sakit parah, dan mereka harus pergi untuk pengobatan di luar negeri. Kamu bohong, kata Rayhan, menggelengkan kepala. Aku tidak bohong, Ray. Aku bisa buktikan, jawab Morgan. Johnson yang memberitahuku. Dia menyembunyikan semua itu darimu karena dia tahu kamu akan menyalahkan dirimu sendiri. Dia tidak ingin kamu merasa bersalah atas apa yang tidak pernah kamu lakukan.
Namun, di tengah-tengah penjelasan itu, ponsel Rayhan berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Rayhan ragu-ragu, lalu mengangkatnya. Suara yang dalam, dingin, dan penuh kemenangan terdengar dari seberang. Apakah Morgan sudah menceritakan segalanya? Tentang bagaimana aku memberikan informasi itu padanya untuk mendapatkan dukungan dalam sebuah proyek besar. Tentang bagaimana Morgan tahu bahwa Clara sebenarnya memiliki utang yang sangat besar, dan dia meninggalkannya untuk menyelamatkannya. Tentang bagaimana Morgan diam-diam membayar utang itu untuk membuat Clara berutang budi padanya. Itu adalah suara Valerie. Dia tidak menuduh. Dia hanya menyebarkan keraguan. Dan itu sudah cukup. Tidak mungkin, gumam Morgan, panik. Ia tidak pernah memberitahu Rayhan tentang utang Clara. Ia membayar utang itu sebagai bentuk belas kasihan, dan ia tidak pernah berpikir bahwa Valerie akan menggunakannya untuk menuduhnya merebut Rayhan. Ray, itu tidak benar. Aku tidak punya niat buruk. Seru Morgan. Kalau begitu, kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu kenal Johnson? Kenapa kamu tidak pernah bilang soal utang itu? Kenapa kamu menyembunyikan semua itu dariku? Rayhan menjauhkan dirinya dari Morgan, matanya dipenuhi luka dan kekecewaan. Kamu bilang kita teman, tapi kamu menyembunyikan semua ini. Persis seperti kata mereka, kamu cuma butuh aku. Kamu cuma butuh aku untuk mempermudah jalanmu. Dan untuk itu, kamu bahkan rela memanfaatkan masa laluku. Ternyata, kamu sama saja, Morgan. Tanpa menunggu jawaban, Rayhan berbalik dan berjalan pergi. Ia meninggalkan Morgan yang berdiri sendirian di tengah kantin, di bawah tatapan puluhan pasang mata yang penuh penghakiman. Morgan merasa dunianya runtuh. Ia tidak peduli dengan cemoohan orang lain. Ia hanya peduli pada Rayhan, teman yang paling ia percaya, yang kini meragukannya. Valerie mengawasi semua itu dari jauh, senyum kemenangan terukir di wajahnya. Morgan tidak akan pernah bisa melawan racun yang paling mematikan, keraguan yang tumbuh dari persahabatan yang rusak, bisiknya pada dirinya sendiri. Dan ini baru permulaan. Di sudut lain, Johnson sedang menunggangi mobilnya, baru saja menerima panggilan dari Morgan. Johnson, kenapa kamu tidak bilang kalau Clara adalah adikmu? Tanya Morgan dengan nada yang penuh keputusasaan. Johnson terdiam sejenak. Maaf, Morgan, jawabnya. Tapi, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Clara tidak pernah pergi karena sakit. Jantung Morgan serasa berhenti berdetak. Ia tidak mengerti apa yang dikatakan Johnson. Dia pergi karena dia hamil, Morgan, bisik Johnson. Dan dia butuh uang untuk biaya perawatan dan operasi karena dokter bilang itu kehamilan yang berisiko. Uang itu, uang yang kamu bayarkan untuknya, uang itu yang dia gunakan. Dan yang paling mengejutkan, Morgan, anak itu adalah anak. Suara Johnson terhenti saat sebuah truk besar menabrak mobilnya dari samping. Morgan hanya bisa mendengar suara dentuman keras, suara rem yang berderit, dan kemudian keheningan yang memekakkan telinga. Panggilan terputus. Ponselnya jatuh dari genggaman Morgan, meninggalkan dia berdiri terpaku di tengah kantin yang ramai. Morgan tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Semuanya sudah diambang kehancuran. Bab 1039, Gema Kematian dan Kebenaran yang Terkubur. Dunia Morgan mendadak berhenti. Bunyi dentuman keras, derit ban yang bergesekan dengan aspal, dan keheningan yang memekakkan telinga setelahnya, semua itu berputar-putar di kepalanya. Ponselnya jatuh ke lantai kantin yang kotor, layarnya masih menyala, menampilkan nama, Johnson, di riwayat panggilan terakhir. Morgan tidak bisa bergerak, ia hanya berdiri, kaku seperti patung, di tengah keramaian yang seolah-olah lenyap. Di sekelilingnya, bisik-bisik dan tatapan menghakimi yang tadinya menyerangnya kini berubah menjadi kebingungan. Mereka melihat Morgan berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi, matanya kosong menatap lantai. Beberapa orang mencoba memanggil namanya, tapi suaranya tidak sampai ke telinga Morgan. Ia hanya bisa mendengar suara Johnson, suaranya yang terputus, dan kata-kata terakhir yang tak sempat terucap. Anak itu adalah anak. Anak siapa? Apakah anak itu anak Rayhan? Pikiran itu menyambar Morgan seperti sambaran petir. Jika benar, itu akan menjelaskan mengapa Johnson menyembunyikan kebenaran ini dari Rayhan. Tetapi, jika itu benar, maka skenario yang telah diatur Valerie menjadi jauh lebih mengerikan. Valerie tidak hanya menabur keraguan, ia juga telah memanfaatkan ketidakpedulian Morgan terhadap masa lalu Rayhan,
dan sekarang, semua itu berujung pada kecelakaan maut yang entah sengaja atau tidak, telah merenggut nyawa Johnson. Tiba-tiba, Morgan tersadar. Ini bukan waktunya untuk merenung. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi pada Johnson. Ia berlutut, meraih ponselnya yang tergeletak, dan dengan tangan gemetar, ia mencoba menghubungi Johnson lagi. Tidak ada jawaban. Ia mencoba menelepon asisten Johnson, tapi nomornya tidak aktif. Panik mulai merangkak naik ke tenggorokannya. Morgan bangkit dan berlari keluar kantin, mengabaikan teriakan Ryan Moses yang memanggilnya dari kejauhan. Morgan harus tahu. Ia harus memastikan Johnson baik-baik saja. Sementara Morgan melaju dengan mobilnya menuju lokasi yang Johnson beritahukan sebelumnya, Rayhan berjalan sendirian di tengah kampus. Kata-kata Morgan masih bergema di telinganya. Kamu cuma butuh aku untuk mempermudah jalanmu. Dan untuk itu, kamu bahkan rela memanfaatkan masa laluku. Ternyata, kamu sama saja, Morgan. Kalimat itu, yang dilontarkannya sendiri, kini kembali menghantuinya. Ia melihat kekecewaan di mata Morgan, luka yang dalam. Rayhan mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Morgan telah menyembunyikan banyak hal, dan itu adalah pengkhianatan. Namun, ada suara kecil di benaknya yang terus membisikkan keraguan. Bagaimana jika Morgan benar? Bagaimana jika Valerie lah yang menipuku? Rayhan menghentikan langkahnya. Ia teringat bagaimana Morgan selalu berada di sisinya. Morgan membantunya saat ia kesulitan. Morgan tidak pernah meminta balasan apapun. Morgan adalah satu-satunya orang yang tidak pernah menilainya berdasarkan kekayaan atau statusnya. Morgan adalah teman sejatinya. Keraguan yang ditanamkan Valerie kini berbalik, menusuk Rayhan dengan tajam. Di saat yang sama, Kaysen dan Vivi menyaksikan Morgan yang berlari panik keluar dari kantin. Senyum licik terukir di wajah Kaysen. Lihat, Vi, si Morgan itu panik. Skenario Valerie benar-benar berhasil. Katanya, merasa puas. Ya, jawab Vivi, pandangannya dingin. Semua orang akan tahu siapa Morgan sebenarnya. Dia bukan pahlawan, dia cuma pecundang yang memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuannya. Namun, di dalam hati Vivi, ada secercah rasa aneh. Ia melihat kepanikan di mata Morgan, kepanikan yang ia kenal. Bukan kepanikan seorang penipu yang tertangkap basah, melainkan kepanikan yang tulus. Kepanikan yang ia rasakan dulu saat mereka masih bersama, saat Morgan panik saat dompetnya hilang, atau saat ia panik saat Vivi sakit. Itu adalah kepanikan yang nyata. Morgan tiba di lokasi kecelakaan. Mobil Johnson hancur tak berbentuk. Ambulans, mobil polisi, dan kerumunan orang sudah memadati tempat kejadian. Morgan menembus kerumunan, matanya mencari sosok Johnson. Ia melihat Johnson, tergeletak di samping mobilnya, berlumuran darah. Morgan membeku di tempat. Ia merasa jantungnya berhenti berdetak. Seorang polisi mendekatinya. Anda temannya? Tanyanya. Morgan hanya mengangguk, lidahnya terasa keluh. Dia sudah meninggal di tempat, kata polisi itu, nadanya penuh kesedihan. Sopir truknya melarikan diri. Morgan tidak bisa memproses informasi itu. Johnson sudah meninggal. Kata-kata terakhir Johnson, anak itu adalah anak, menggelegar di kepalanya. Morgan mengepalkan tangannya. Kebenaran yang Johnson ingin sampaikan, kini terkubur bersamanya. Tiba-tiba, mata Morgan menangkap sesuatu di tangan Johnson. Sebuah botol kecil. Morgan ingat, itu adalah botol berisi pil yang selalu Johnson bawa. Morgan tidak tahu apa isinya. Tapi, ia ingat pernah melihat Johnson meminumnya saat ia merasa stres. Morgan mendekat, ia melihat botol itu tergeletak di samping tangan Johnson. Ada sesuatu yang mencurigakan. Tutupnya terbuka, dan ada beberapa pil yang berceceran di tanah. Di atasnya, ada tulisan, pil pembasmi. Morgan tidak pernah tahu apa itu. Ia tidak pernah peduli. Namun, sekarang, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Morgan melihat ke arah sopir ambulans. Sopir itu sedang menutupi tubuh Johnson dengan kain putih. Tiba-tiba, ponsel Johnson yang tergeletak di samping tubuhnya berdering. Morgan melihat nama di layarnya, Valerie. Darah Morgan mendidih. Ia menyadari semuanya. Valerie tidak hanya menabur keraguan, ia juga telah melakukan sesuatu yang lebih keji. Ia menggunakan kebohongan untuk membuat Johnson panik, sehingga Johnson akan menelepon Morgan. Dan saat itulah, kecelakaan itu terjadi. Kecelakaan itu bukan kecelakaan. Itu adalah pembunuhan.
Valerie adalah pembunuhnya. Morgan mendekati tubuh Johnson. Ia berlutut di sampingnya. Ia meraih tangan Johnson, yang masih menggenggam botol pil itu. Morgan memandang Johnson, matanya dipenuhi amarah dan kesedihan yang mendalam. Johnson, bisik Morgan, aku janji, aku akan mencari tahu siapa yang melakukan ini. Dan aku akan membalaskan dendammu. Morgan bangkit, kepalanya mendongak. Ia melihat ke sekeliling, matanya yang tajam mencari-cari. Ia melihat sebuah mobil hitam di kejauhan. Di dalam mobil itu, ia melihat bayangan seorang wanita yang tersenyum kemenangan. Itu Valerie. Morgan tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia merasa ingin berlari dan mencekik wanita itu. Namun, ia tahu, sekarang bukan waktunya untuk bertindak gegabah. Ia harus berpikir, ia harus merencanakan. Valerie adalah lawan yang berbahaya. Ia tidak akan berhenti sebelum Morgan benar-benar hancur. Morgan kembali ke mobilnya, pikirannya berputar-putar. Ia harus menghubungi teman-temannya. Ia harus memperingati Rayhan. Tapi, ia tahu, Rayhan mungkin tidak akan mendengarkannya. Di saat yang sama, Rayhan menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Morgan ada di lokasi kecelakaan Johnson. Dia terlihat panik, dan dia terlihat seperti pembunuh. Rayhan mengabaikan pesan itu. Ia tahu, ia harus mendengarkan Morgan. Ia harus meminta maaf pada Morgan. Ia harus percaya pada temannya. Rayhan berbalik dan mulai berjalan cepat menuju lokasi kecelakaan. Ia tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Ia hanya peduli pada Morgan. Di lokasi kecelakaan, Morgan masuk ke mobilnya. Ia melihat ke arah mobil Valerie yang mulai menjauh. Ia mengambil napas dalam-dalam. Ini belum berakhir, Valerie, gumamnya. Ini baru permulaan. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia hanya tahu satu hal, ia harus menemukan kebenaran di balik kematian Johnson, dan ia harus melakukannya sebelum Valerie melakukan sesuatu yang lebih buruk. Bab 1040, Dendam yang Menyala dan Kebenaran yang Tersembunyi. Morgan duduk membeku di dalam mobilnya. Tetesan gerimis mulai membasahi kaca depan, seolah ikut menangisi kepergian Johnson. Suara isakan yang nyaris tidak terdengar lolos dari bibirnya. Ini bukan air mata kesedihan biasa, ini adalah air mata amarah yang membara. Pembunuhan berencana, itulah yang terlintas di benaknya. Morgan merasa seperti sedang menonton film horor, di mana sang sutradara dengan licik menaburkan petunjuk-petunjuk kecil yang baru masuk akal setelah tragedi terjadi. Botol pil di tangan Johnson. Kata-kata terakhir Johnson yang terputus. Ponsel Johnson yang berdering, menampilkan nama Valerie. Semua itu bukan kebetulan. Valerie tidak hanya memanipulasi situasi, ia menciptakan sebuah panggung kematian yang sempurna. Morgan teringat, dulu ia pernah melihat Johnson meminum pil itu. Saat itu, Johnson hanya mengatakan itu vitamin. Namun, kini Morgan tahu, ada rahasia yang jauh lebih kelam. Tulisan, pil pembasmi, yang sempat ia lihat adalah kunci dari semuanya. Apa isi pil itu? Morgan tidak tahu, tapi, ia yakin, pil itu ada hubungannya dengan kematian Johnson. Apakah Valerie memaksa Johnson meminumnya? Atau apakah Valerie memanipulasi Johnson dengan cara lain, sehingga Johnson meminumnya sendiri? Morgan tidak punya jawabannya, tapi ia tahu satu hal, ini bukan kecelakaan. Ini adalah pembunuhan terencana, sebuah tindakan yang dilakukan dengan begitu dingin dan tanpa ampun. Morgan mengemudikan mobilnya menjauh dari lokasi kecelakaan. Pikirannya melayang-layang. Ia tahu, untuk mengungkap kebenaran ini, ia tidak bisa bertindak sendirian. Rayhan. Ia harus menghubungi Rayhan. Tapi, apakah Rayhan akan percaya padanya? Morgan menarik napas dalam-dalam. Tidak ada pilihan lain. Ia harus mencoba. Ia harus meyakinkan Rayhan bahwa Valerie adalah dalang di balik semua ini. Morgan meraih ponselnya, tangannya gemetar saat ia menekan tombol panggil. Ia mencoba menghubungi Rayhan, tapi panggilan itu langsung masuk ke kotak suara. Morgan mencoba lagi, dan lagi, tapi hasilnya tetap sama. Rayhan tidak menjawab. Rasa putus asa mulai menyelimuti hatinya. Apakah Rayhan masih marah? Apakah Rayhan masih percaya pada kebohongan Valerie? Morgan memukul setir mobilnya dengan frustrasi. Ia merasa sendirian. Semua orang meninggalkannya. Johnson meninggal. Rayhan tidak bisa dihubungi. Ia harus berjuang sendiri. Sementara itu, Ryan Moses berlari keluar dari kantin, mencoba mengejar Morgan. Namun, Morgan sudah melaju terlalu cepat.
Ryan tidak tahu apa yang terjadi. Ia hanya melihat Morgan berlari panik keluar dari kantin, wajahnya pucat pasi, matanya kosong. Ryan mencoba menelepon Morgan, tapi tidak ada jawaban. Ia mencoba mengirim pesan, tapi pesannya tidak dibalas. Ryan khawatir. Ia tahu, ada sesuatu yang salah. Morgan tidak akan pernah seperti itu tanpa alasan. Ryan memutuskan untuk menghubungi Rayhan. Mungkin Rayhan tahu sesuatu. Ia menekan nomor Rayhan, dan kali ini, panggilan itu tersambung. Rayhan, lo di mana? Tanya Ryan, suaranya terdengar cemas. Gue lagi di jalan, ada apa? Jawab Rayhan, nadanya terdengar tergesa-gesa. Morgan, dia lari keluar dari kantin. Mukanya pucat banget. Gue nggak tahu ada apa, tapi kayaknya ada masalah serius. Rayhan menghentikan langkahnya. Pikirannya berputar-putar. Morgan, lari panik. Wajah pucat. Masalah serius. Rayhan teringat pesan yang ia terima sebelumnya. Morgan ada di lokasi kecelakaan Johnson. Dia terlihat panik, dan dia terlihat seperti pembunuh. Rayhan tidak percaya dengan pesan itu. Itu pasti ulah Valerie. Tapi, mengapa Morgan ada di sana? Dan mengapa ia terlihat panik? Apakah Morgan benar-benar tahu sesuatu tentang kecelakaan itu? Ray, lo dengar gue? Tanya Ryan, suaranya membuyarkan lamunan Rayhan. Ya, gue dengar. Gue mau ke lokasi kecelakaan Johnson. Gue yakin Morgan ada di sana. Ryan terdiam sesaat. Kecelakaan Johnson, maksud lo, direktur perusahaan yang nawarin proyek itu? Tanya Ryan. Ya, jawab Rayhan, dia kecelakaan. Dan gue yakin ada hubungannya sama Morgan. Ryan terdiam lagi. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya berharap Morgan baik-baik saja. Di mobilnya, Morgan melihat ke spion. Ia melihat Rayhan berjalan cepat di belakangnya, wajahnya penuh kekhawatiran. Rayhan tidak menyusul Morgan, ia hanya berjalan di belakangnya, seolah-olah ia adalah bayangan Morgan. Morgan merasa lega. Rayhan akhirnya datang. Rayhan akhirnya percaya padanya. Morgan menghentikan mobilnya. Ia keluar dan berjalan menuju Rayhan. Ray, panggil Morgan. Aku tahu kamu marah sama aku. Tapi, sekarang bukan waktunya. Ada hal yang lebih penting. Rayhan menatap Morgan, matanya dipenuhi keraguan. Apalagi, Morgan, apalagi yang kamu sembunyikan? Tanya Rayhan, suaranya terdengar lelah. Morgan memegang bahu Rayhan. Johnson meninggal, bisik Morgan. Dia nggak kecelakaan, dia dibunuh. Mata Rayhan melebar. Dibunuh. Siapa? Tanya Rayhan, tidak percaya. Valerie, jawab Morgan. Valerie yang melakukannya. Rayhan menggelengkan kepalanya. Nggak mungkin. Valerie nggak mungkin sejahat itu. Rayhan, dengerin aku, kata Morgan, suaranya terdengar memohon. Valerie itu licik. Dia yang nanam keraguan di pikiran kamu, dia yang bikin kita berantem, dan sekarang, dia yang bunuh Johnson. Semua ini adalah rencananya. Dia mau kita hancur. Rayhan terdiam. Pikirannya kembali ke percakapan terakhirnya dengan Valerie. Valerie memang terlihat aneh. Kata-katanya terasa dipaksakan, senyumnya tidak sampai ke mata. Rayhan mulai meragukan Valerie. Tapi, mengapa Valerie melakukan semua ini? Apa untungnya bagi Valerie? Morgan membaca pikiran Rayhan. Valerie mau menghancurkan kita semua. Dia mau merebut warisan yang seharusnya jadi milikmu. Rayhan menatap Morgan dengan tatapan kosong. Warisan? Warisan apa? Tanyanya. Morgan menelan ludahnya. Ia tahu, ini saatnya untuk mengatakan kebenaran. Rayhan, Johnson menelepon aku. Dia mau bilang sesuatu. Dia bilang, anak itu adalah anak. Morgan berhenti. Ia tidak sanggup melanjutkan. Rayhan memandangnya, matanya dipenuhi pertanyaan. Anak siapa? Tanya Rayhan. Johnson tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Tapi, aku yakin dia akan bilang anakmu. Rayhan terkejut. Anakku. Morgan, apa maksudmu? Tanya Rayhan, suaranya bergetar. Rayhan, orang tuamu nggak meninggal karena kecelakaan. Mereka dibunuh. Dan, kamu bukan anak kandung mereka. Kamu anak kandung. Morgan berhenti lagi, tidak sanggup melanjutkan. Anak siapa? Tanya Rayhan, suaranya terdengar putus asa. Anak Johnson, bisik Morgan. Dunia Rayhan runtuh. Ia merasa seperti sedang bermimpi buruk. Rayhan bukan anak kandung orang tuanya. Ia anak Johnson, dan orang tuanya meninggal bukan karena kecelakaan.
Raihan memundurkan langkahnya. Ia menatap Morgan, matanya dipenuhi rasa sakit, kebingungan, dan pengkhianatan. "Kenapa kamu nggak bilang dari dulu?" tanya Raihan, suaranya terdengar dingin. "Aku nggak tahu," jawab Morgan. "Johnson yang menyembunyikan ini dari kita." Raihan menggelengkan kepalanya. "Morgan, kamu bohong. Kamu bohong," teriak Raihan, berlari menjauh dari Morgan. Morgan mencoba mengejarnya, tapi Raihan sudah terlalu jauh. Morgan merasa putus asa. Ia sudah mencoba. Ia sudah mengatakan kebenaran. Tapi, Raihan tidak percaya padanya. Morgan kembali ke mobilnya, hatinya hancur. Ia merasa sendirian lagi. Sementara itu, Kaisen dan Vivi menyaksikan semua itu dari mobil Kaisen. Kaisen menyeringai puas. "Lihat, Vi. Akhirnya si Morgan itu hancur. Raihan sekarang pasti benci sama dia." Vivi menatap Morgan yang terduduk lemas di mobilnya. Hatinya terasa berat. Ia melihat Morgan yang terluka, yang putus asa. Ia melihat Morgan yang dulu ia cintai, kini hancur karena kebohongan yang ia sendiri bantu sebarkan. Vivi merasa bersalah. Ia merasa berdosa. Ia tidak pernah ingin Morgan hancur. Ia hanya ingin melihat Morgan menderita sedikit, sebagai balasan atas pengkhianatan Morgan. Tapi, ia tidak pernah menyangka, semua ini akan berakhir seperti ini. Vivi tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis, tanpa suara. Kaisen menatap Vivi dengan tatapan bingung. "Kenapa kamu nangis, Vi? Kita berhasil. Kita berhasil bikin si Morgan hancur." Vivi menggelengkan kepalanya. "Enggak, Ki. Kita salah. Morgan nggak pernah bohong. Kita yang salah." Kaisen terkejut. "Apa maksudmu?" tanya Kaisen. "Morgan nggak pernah bohong," jawab Vivi. "Dia nggak pernah memanfaatkan Raihan. Dia cuma mencoba melindungi Raihan dari Valerie. Dan kita malah membantunya menghancurkan diri sendiri." Kaisen terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menatap Vivi yang menangis. Morgan mengemudikan mobilnya ke sebuah tempat yang ia rasa aman. Pikirannya berputar-putar. Ia harus mencari bukti. Ia harus mencari tahu apa itu pil pembasmi yang ada di tangan Johnson. Ia harus membuktikan bahwa Valerie adalah pembunuhnya. Morgan tahu, untuk melakukan itu, ia harus mengambil risiko. Ia harus menyusup ke kediaman Valerie, mencari bukti, dan mengungkap kebenaran yang terkubur. Morgan tahu, ini adalah rencana yang berbahaya. Valerie bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Tapi, Morgan tidak punya pilihan. Ia harus melakukannya, demi Johnson, dan demi Raihan. Morgan menghentikan mobilnya. Ia mengambil napas dalam-dalam. "Ini belum berakhir, Valerie," gumamnya. "Ini baru permulaan." Morgan tidak tahu, di sisi lain kota, Raihan juga sedang merencanakan sesuatu. Ia tidak percaya pada Morgan, tapi ia juga tidak percaya pada Valerie. Ia harus mencari tahu sendiri. Ia harus mencari kebenaran. Raihan pergi ke kantor polisi. Ia meminta izin untuk melihat file kasus orang tuanya yang meninggal. Ia ingin tahu, apakah benar orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Dan di saat yang sama, ia juga pergi ke kantor Johnson. Ia ingin mencari tahu, apa hubungan antara dirinya dengan Johnson. Raihan tahu, ia tidak bisa mengandalkan siapapun. Ia harus mencari tahu sendiri. Di sebuah kafe terpencil, Valerie tersenyum puas. Ia melihat berita kecelakaan Johnson di layar ponselnya. Ia sudah tahu, Morgan pasti akan menyalahkan dirinya. Tapi, ia tidak peduli. Ia sudah merencanakan semuanya dengan sempurna. Valerie mengangkat gelas kopinya, dan meminumnya. "Morgan, Morgan, kau pikir kau bisa melawanku? Kau salah besar," bisik Valerie. "Ini baru permulaan. Aku akan menghancurkanmu, dan aku akan mendapatkan apa yang seharusnya jadi milikku." Di sisi lain, Kaisen dan Vivi berada di dalam mobil yang sama. Suasana di antara mereka sangat hening. Vivi masih menangis, sementara Kaisen hanya menatap kosong ke depan. Kaisen merasa ada sesuatu yang aneh. Ia merasa ia telah membuat kesalahan besar. Ia tidak ingin Morgan hancur, ia hanya ingin membuat Morgan menderita sedikit. Tapi, ia tidak pernah menyangka, semua ini akan berakhir seperti ini. Kaisen merasa bersalah. Ia merasa berdosa. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu. "Vi, kita harus bantu Morgan," kata Kaisen, suaranya terdengar serius. Vivi menatap Kaisen, matanya dipenuhi kebingungan. "Bantu Morgan?
Kenapa? Tanya Vivi. Morgan gak salah, jawab Kaisen. Kita yang salah. Kita harus bantu Morgan membuktikan kebenaran. Kita harus bantu dia melawan Valerie. Vivi menatap Kaisen, hatinya dipenuhi harapan. Mereka harus membantu Morgan. Mereka harus memperbaiki kesalahan mereka. Vivi mengangguk. Ya, kita harus bantu dia. Morgan sedang bersiap-siap untuk menyusup ke kediaman Valerie. Ia tidak tahu, ia tidak sendirian. Kaisen dan Vivi akan membantunya. Dan Rayhan, meskipun ia tidak percaya pada Morgan, ia juga sedang mencari kebenaran. Morgan tahu, ini akan menjadi pertarungan yang panjang dan melelahkan. Tapi, ia tidak akan menyerah. Ia akan menemukan kebenaran, ia akan membalaskan dendam Johnson, dan ia akan menyelamatkan Rayhan. Morgan tidak akan membiarkan Valerie menang. Ia akan berjuang sampai akhir.